Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap jaga semangat kalian. Jangan sampai kalian lengah ya, walaupun kita masih pembelajaran berbasis daring atau pembelajaran jarak jauh online. Nah, anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kalian menyimak materi yang telah disampaikan Bu Sinta, siapkan dulu buku pelajaran. Buka buku paket bab 6. Kalau nggak salah bab 6 ya, bab 6. Itu yang B ya. Pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi olahan pangan setengah jadi. Nah, minggu kemarin kalian sudah melaksanakan prakteknya pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Jadi kemarin sudah banyak yang mengirimkan hasil karyanya ke Bu Sinta, tapi juga ada yang belum. Silahkan dilengkapi, jangan sampai tidak dikerjakan ya anak-anak, untuk Bu Sinta masukkan dalam penilaian. Nah, pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi olahan pangan setengah jadi. Coba kalian buka, yang B itu dicari. Kalau bingung, cari di daftar isi buku. Coba lihat. Nah, jangan lupa kita juga harus memahami kompetensi inti ya anak-anak. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Jadi kalian tetap harus menghargai, menghayati ajaran agama di rumah ya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab kalian mengikuti pelajaran, peduli, santun di lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. Nah, itu kalian harus terapkan anak-anak. Yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, fenomena, dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Jadi kalian jangan lupa kompetensi inti juga harus diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu ya anak-anak. Nah, lanjut. Nah, hari ini mempelajari tentang hasil olahan setengah jadi. Kompetensi dasarnya apa? Lihat di sini. 3.2 yaitu menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya apa? Yaitu siswa dapat mendefinisikan pengertian bahan pangan peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi. Yang kedua, menyebutkan jenis olahan bahan pangan peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi. Yang ketiga, menyebutkan manfaat bahan pangan peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi. Nah, produk pangan setengah jadi, bahan pangan setengah jadi itu apa? Kita lihat ya anak-anak.
Ini, lihat gambar makanan dari bahan pangan setengah jadi. Coba gambarnya ada bakso ikan, dendeng cumi, terasi udang, tepung, rumput laut, telur asin, dendeng daging. Itu adalah makanan setengah jadi. Nah, makanan dari bahan pangan setengah jadi. Coba lihat, kalian sambil menyimak, mendengarkan, yang penting juga harus kalian tulis di buku kalian untuk belajar ya anak-anak. Nah, bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Nah, itu bahan pangan setengah jadi. Semua itu dilakukan, diolah dengan cara pengawetan. Pengawetan tidak akan dipelajari hari ini, tetapi untuk minggu depan ya anak-anak. Nah, nanti kita harus belajar pengawetan dari pembekuan, pemanasan, fermentasi, seperti itu. Nah, yang kedua, bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Yang ketiga, olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi dan daging unggas saat ini banyak diminati masyarakat modern, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang padat. Karena pengolahan bahan setengah jadi disimpan lama dalam kondisi beku. Seperti apa anak-anak? Ada bakso, sosis, nugget, atau dapat juga disimpan dalam kondisi kering seperti dendeng, telur asin, dan abon. Dengan demikian dapat digunakan kapan saja. Nah, itu olahan pangan setengah jadi. Beda sama yang kemarin kalian buat, itu hasil olahan pangan jadi. Minggu kemarin itu membuat atau mengolah makanan dari bahan pangan perikanan dan peternakan menjadi makanan siap saji, jadi siap konsumsi. Kalau yang minggu kemarin itu misalnya membuat ikan bakar dan yang lain-lain itu termasuk makanan siap konsumsi tanpa melakukan pengawetan. Kalau yang minggu kemarin itu tanpa pengawetan. Nah, yang sekarang bahan makanan atau bahan pangan setengah jadi itu dilakukan dengan cara pengawetan. Nah, lanjut ya anak-anak. Nah, produk olahan bahan pangan setengah jadi dari ikan dan daging. Coba lihat, produk olahan ikan. 1, ada sarden dari bahan ikan sarden. 2, ada terasi dari bahan udang. Terasi itu biasanya digunakan dalam sambal. Sarden tahu? Sarden biasanya dijual di toko-toko itu. Nah, seperti gambar ini ada sarden Gaga, ABC, dan lain-lain itu ya, yang dikemas dalam kaleng. Terus ada ikan teri. Dari bahan ikan teri ada ikan asap, ikan yang diasapkan, ikan asin, ikan giling, dendeng cumi. Dendeng cumi itu termasuk olahan pangan setengah jadi. Biasanya dikeringkan, itu dendeng cumi. Terus tepung rumput laut. Itu hasil produk olahan ikan. 2, produk olahan dari daging. 1, kornet daging sapi. 2, sosis daging sapi. Ada 3, bakso daging sapi, nugget daging ayam, bakso daging ayam, sosis daging ayam, keju dari bahan susu sapi. 8, ada telur asin. Nah, kalian sambil buka buku pelajaran, sambil mendengarkan Bu Sinta, yang penting harus kalian catat. Oke? Nah, lihat ini ada kemasan sarden, ini terasi, ini ada ikan asap, ada dendeng cumi, tepung rumput laut, ikan asin,
Nah, ini gambar ini ada bakso, keju, nugget, telur asin. Nah, itu ya anak-anak contohnya. Terus, produk olahan bahan pangan setengah jadi dari ikan dan daging. Biasanya bisa juga dibuat surimi. Apa itu surimi? Adalah daging yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Bahan ini biasanya dikemas plastik dalam keadaan beku untuk kemudian dilelehkan dan diolah menjadi makanan jadi. Nah, itu namanya surimi. Ini olahan pangan setengah jadi. Nah, ada chicken nugget. Chicken nugget suatu bentuk olahan daging yang terbuat dari daging giling yang dicetak dalam bentuk potongan 4 persegi dan dilapisi dengan tepung berbumbu atau battered and breaded. Dua, dikonsumsi setelah proses penggorengan rendam atau deep fat frying. 3, bisa dibuat dari daging sapi, ayam, ikan, dan lain-lain. Yang keempat, bahan baku ada daging dari karkas yang bernilai ekonomis rendah. Karena cacat, bukan karena telah rusak atau tidak segar. Jika dijual dalam bentuk utuh, itu biasanya ya. Nah, ini ada kornet. Kornet berbentuk seperti adonan lunak berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Kornet daging sapi, bisa ayam ada. Biasanya di toko juga ada, itu dijual dikemas dalam bentuk kaleng. Nah, manfaat olahan pangan setengah jadi. Manfaatnya apa? Manfaat ikan dan daging produk setengah jadi adalah memiliki waktu simpan yang lebih panjang. Proses perlakuan pada saat pembuatan produk setengah jadi membuat bahan pangan dapat digunakan menjadi olahan yang memiliki variasi bentuk yang menarik, serta cita rasa yang tinggi, sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Nah, produk setengah jadi dari ikan dan daging dapat pula diolah dengan menambahkan bahan pangan lainnya agar kandungan gizinya lengkap. Itu ya manfaatnya. Nah, keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi yaitu sebagai berikut. Menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Fleksibel itu luas ya. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Yang ketiga, ada aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya ada pengemasan olahan pangan setengah jadi itu kalau dijual di toko kan harus melalui distribusi, misalnya di bawah menggunakan truk khusus, kendaraan khusus untuk disetorkan ke toko seperti itu. Dapat dikemas lebih ringkas, menghemat ruangan dalam penyimpanan, mengurangi biaya dalam penyimpanan, tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Nah, itu keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Karena melalui pengawatan jadinya lebih tahan lama dan lebih kuat. Itu ya anak-anak. Nah, sekian materi yang dapat Bu Sinta berikan. Materi prakarya pengolahan bahan makanan dari hasil peternakan dan perikanan untuk olahan pangan setengah jadi.
Bu Sinta harap kalian pahami. Jika ada kesulitan, silahkan tanya Bu Sinta lewat WhatsApp grup boleh. Japri juga boleh. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekian dan kita tutup dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!